Samidi menunjukkan keahliannya dengan pisau hingga membuat Bainara babak belur. Lantas ketika Bainara sakaratul maut, Samidi memberinya pesangon dan Bainara diminta menuliskan kepada siapa uang itu ingin diberikan. Alih-alih menuruti, Bainara justru mencoba melawan dan Samidi pun langsung menghabisinya secara brutal. 상황은 갖다 버려야지. 버리고 새 거 사자. Di kantor polisi, seorang detektif bernama Ilguk baru saja dibebaskan dari tuduhan suap dan indisipliner. Tapi Ilguk tahu pembebasan seperti ini tidak mungkin gratis. Benar saja, petugas selalu memberinya selembar kertas bertuliskan nomor plat mobil. Saat keluar gedung, Ilguk melihat mobil mahal dengan nomor plat yang tertulis. Dia pun mengetuk kaca mobil itu dan muncullah sosok Samidi si psikopat. Ilguk langsung menebak bahwa Samidilah yang membebaskannya. Samidi membenarkan, lalu menjanjikan dukungan bonus besar, serta memberinya sebuah telepon baru. Dengan syarat Ilguk harus mendapatkan seseorang. Sementara di tempat lain, Taijung memperdengarkan rekaman tentang pengakuan Sangrak kepada Pak No. Kai-Kai itu pun seketika iba dengan hidupnya Taijung yang ngenes, bahkan harus tersiksa di penjara karena dijebak. Keesokan harinya, Pak Yang diminta menghadap kepala penjara di ruangannya. Di sana sudah ada detektif Ilguk yang ditugaskan mengurus pencarian Taijung. Kepala sipir lantas memerintahkan Pak Yang untuk membantu Ilguk, tapi semua penyelidikan harus dilakukan secara rahasia untuk menghindari kekacauan. Kemudian Ilguk ingin melihat sel Taijung dan begitu masuk, dia langsung menggeledah sel itu hingga menemukan beberapa catatan. Dia juga meminta daftar pengunjung, tetapi Pak Yang bilang beberapa teman Taijung pernah datang namun selalu ditolak sehingga mereka tidak pernah kembali lagi. Ilguk kemudian menanyakan beberapa hal lain, tapi Pak Yang terlanjut kesal dengan sikap songong detektif itu. 그리워서 그랬나? 그거는요, 본인이 직접 잡아서 물어보십시오. Di waktu yang sama, di sebuah salon kecil milik seorang wanita bernama So Hyun Jung sedang beres-beres. Tak lama seorang bocil yang merupakan putrinya datang membawa surat tagihan dari bank. Ternyata anaknya Hyun Jung juga sedang sakit, membuat situasi keluarganya semakin sulit. Sementara itu, seluruh kegiatan Hyun Jung sudah diawasi oleh Samidi dan anak buahnya di lapangan. Mereka hilir mudik di sekitar salon memastikan semua pola pergerakan Hyun Jung terekam. Taijung juga muncul di wilayah itu untuk diam-diam survei lokasi. Dari situ, dia mulai membuat alat penyadap dan kamera tersembunyi untuk memantau sekitar salonnya Hyun Jung. Lalu malamnya, Taijung memasang perangkat itu di beberapa titik. Pak No juga memberikan uang tabungannya, tapi Taijung sempat menolak. Namun Pak No memaksa beralasan uang itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Alhasil, Taijung pun terpaksa menerimanya. Tapi dia bingung kenapa Pak No menyimpan uang di speaker. Pak No hanya bilang takut dicuri sama tuyul. Keesokan paginya, Taijung memasang kamera tambahan. Dia juga sengaja meninggalkan skuter di dekat salon yang dilengkapi dengan kamera tersembunyi. Dari situlah akhirnya dia mendapat rekaman lengkap, mulai dari pergerakan mobil pedagang kaki lima yang mondar-mandir hingga orang-orang yang terus muncul di lokasi yang sama. Tiba-tiba, pintu ruko Pak No berbunyi. Taijung pun mengintip dan melihat seorang gadis sedang mencari uang yang disembunyikan oleh Pak No. Ternyata, dialah tuyul pencuri yang dia maksud. Taijung pun segera menghadangnya dan menyuruhnya mengembalikan uang tersebut. Namun si gadis malah menyerangnya sehingga Taijung terpaksa melakukan ini. 싫은데? Tak lama Pak No pulang dan tak kekajut melihat keributan di rukonya. Taijung pun langsung melapor bahwa ada pencuri. Tapi ternyata Pak No mengenal gadis itu yang merupakan anaknya sendiri yang bernama NB. Akan tetapi NB malah bilang Pak No tidak pantas memanggilnya putri. Pak No pun hanya bisa terdiam sementara Taijung kesal dengan sikap durhaka gadis itu. Kemudian NB si anak durhaka mengajak Taijung untuk bicara empat mata. Di luar, NB menyuruh Taijung membayar 250.000 won per minggu jika masih ingin tinggal di rumah Pak No. Bukan itu saja, NB juga menyita semua uang yang dimiliki Taijung sebagai deposit. Di tempat lain, detektif Ilguk dan Pak Yang kini berada di ruang otopsi mayat. Mereka memeriksa jenazah pengacara Sangrak yang sudah tak berbentuk akibat ledakan. Ilguk tahu itu adalah perbuatannya Taijung, sebab dia menemukan foto Taijung di dekat lokasi kejadian. Dia lalu memutuskan akan mengunjungi rumah Pak No yang diduga sebagai tempat pelarian Taijung. Sementara itu, Taijung begadang sampai pagi demi mengawasi CCTV hingga berhasil menemukan sebuah pola. Dia lalu menyampaikan temuannya kepada Pak No. Tapi Taijung masih butuh ponsel yang sengaja ditinggalkan sebagai jebakan. Demi melancarkan rencana tersebut, Taijung lantas kembali ke rumah untuk mengambil motor kesayangannya. Di tempat lain, Samidi memutuskan mempercepat rencana. Hari itu, dia memperhatikan salon Hyun Jung melalui CCTV dan menemukan sebuah gunting. Dia lalu membuat gunting itu seolah menjadi senjata yang digunakan pelaku sebenarnya untuk menghabisi korban. Begitu rencana telah disusun, saat itu juga Hyun Jung menemukan sebuah ponsel yang terjatuh.
Tak berselang lama Taejung sampai di salon, tapi cuman ada anaknya Hyunjung. Dia menanyakan keberadaan Hyunjung dan si bocil bilang ibunya sedang mengantar ponsel pelanggan yang tertinggal. Taejung pun seketika dongkol karena dia terlambat. Untungnya bocil itu tahu kemana ibunya pergi dari catatan yang ditinggalkan Hyunjung. Naasnya saat Taejung mencoba menghubungi nomor Hyunjung, ternyata ponselnya ketinggalan di rumah. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Taejung langsung tancap gas seperti dikejar cicilan. Di waktu yang sama, Pak Yang mengantar detektif Ilguk ke rumah sekaligus tempat servis elektronik milik Pak No. Tapi Pak Yang tampak ragu dan ingin menunda penyelidikan, takut Pak No kaget karena sedang sakit. Tetapi Ilguk tidak peduli dan langsung mengetuk pintu rumahnya Pak No. Begitu pintu dibuka, Pak Yang menyapa duluan, tetapi Ilguk langsung nyelonong masuk sambil menunjukkan identitasnya. Pak No kebingungan ketika ditanya hubungannya dengan Taejung dan apa saja yang mereka bicarakan terakhir kali. Karena Pak No tak kunjung menjawab, Ilguk yang tak sabaran langsung menggeledah rumah meskipun Pak No berusaha menahannya. Tapi salah satu ruang yang dia masuki ternyata kamarnya NB. Gadis itu sedang berganti pakaian dan otomatis langsung mencak-mencak hingga terjadilah adu bacot. 지금 받는 거잖아 당신들이! 아니야? 오기만 해봐! 너 오기만 해봐! 멈추라! Namun temperamen NB jauh lebih panas dibanding Ilguk sehingga kedua petugas itu terpaksa hengkang. Begitu masuk mobil, Pak Yang memarahi Ilguk karena tidak sopan. Lagi pula menurutnya melihat sikap NB yang barbar, dia tidak yakin Taejung bersembunyi di rumah itu. Mereka lalu memutuskan pergi ke lokasi lain. Sementara itu Hyunjung sudah tiba di lokasi COD dengan pemilik ponsel. Namun begitu ponselnya dikembalikan, tiba-tiba ternyata Taejung yang merampas ponsel itu seperti copet profesional. Dia pun berhasil lolos dari kejaran anak buah Samidi. Kemudian Samidi yang baru saja menerima sebuah patung mendapat laporan bahwa ponsel yang diatur sebagai barang bukti telah hilang. Amarah Samidi pun seketika meledak dan langsung melampiaskan ke patung barunya. Uniknya, bentuk patung itu mirip seperti Hyunjung si calon korban manipulasinya. Di sisi lain, kini Taejung kembali ke tempat Pak No dan memperlihatkan foto pianis yang menjadi korban pembunuhan. Foto tersebut ada di ponsel yang tadi dibawa Hyunjung, sehingga seolah-olah Hyunjung adalah pelaku yang membawa ponsel korban. Setelah memahami semuanya, Pak No kemudian mengatakan kalau tadi polisi datang mencari Taejung. Mendengar itu, Taejung merasa dia harus segera pindah. Namun Pak No meyakinkannya dengan bilang kalau justru rumah itulah yang paling aman. Lalu malamnya Taejung naik bus dan mengaktifkan ponsel curian itu. Setelah melihat daftar panggilan, dia menghubungi pemiliknya dan meminta imbalan jika ingin ponselnya dikembalikan. Wanita itu awalnya marah, tetapi Taejung mengancam akan menjualnya sehingga wanita itu pun langsung melunak. 사기 싫으면 나도 딴 데 팔지 뭐. 여보세요? 잠깐만. Kemudian kita diperlihatkan dengan markas tempat Samidi memproduksi bukti palsu. Seorang pria bernama Direktur Shin menjadi mandor di sana. Lalu seseorang bernama Jihye melapor soal ponsel yang ditemukan seseorang. Jihye inilah si pemilik ponsel tadi. Shin pun langsung memerintahkan Jihye mengambil ponsel bersama anak buah lainnya. Sebab ponsel harus segera kembali karena seluruh rencana bergantung pada benda tersebut. Singkat cerita, Jihye sudah berada di lokasi pertemuan tetapi Taejung belum hadir. Saat ditelepon, Taejung meminta Jihye memberikan uangnya kepada kurir yang datang. Begitu kantong berisi uang diberikan ke kurir, mobil anak buah Samidi langsung mengikutinya. Lalu Jihye bertanya lokasi ponselnya dan Taejung menjawab ponsel itu berada di kotak surat terdekat. Jihye pun bergegas ke kotak surat yang dimaksud dan berhasil menemukan ponselnya. Kemudian dia buru-buru pergi naik taksi sementara Taejung mengikuti dari belakang. Di sisi lain, di pusat pengolahan bukti palsu, seorang gadis terlihat naik ke lantai 2. Kita panggil saja dia Ling Ling yang merupakan pembunuh bayaran asal Tiongkok. Di sana, Samidi sedang berbicara kepada klien melalui telepon dan meyakinkan kalau model pengganti akan segera beres. Setelah telepon ditutup, Samidi langsung memaki Direktur Shin atas hilangnya ponsel bukti. Samidi yang paling tidak bisa menoleransi kesalahan lantas memerintahkan Ling Ling untuk menghabisinya. Selesai dengan Shin, wanita itu kemudian diminta merapikan seluruh masalah. Ternyata Samidi tidak hadir secara fisik dan yang berdiri di sana hanyalah proyeksi hologramnya. Sementara itu, kini Taejung mengikuti Jihye sampai ke tempat pembuatan barang bukti palsu. Taejung mengamati sudut-sudutnya dan melihat cahaya terang dari lantai 2. Jihye lalu naik ke sana sementara Taejung melakukan ini. Setelah berhasil mengambil pakaian salah satu pekerja untuk menyamar, Taejung langsung menyusul naik. Di sana dia melihat bagaimana orang-orang itu mengolah sampah menjadi barang bukti. Taejung pun diam-diam merekam semua proses itu. Sialnya, ponsel Taejung tiba-tiba berbunyi karena Pak No menelepon. Dia mengatakan kalau ada sesuatu yang mencurigakan di salonnya Hyunjung dan menyuruh Taejung segera ke sana. Akibat telepon itu, beberapa orang mulai curiga dan langsung menanyakan identitasnya Taejung. Sebelum tertangkap basah, Taejung pun memilih membrutal. 너 뭐야?
Usai menghabisi semua orang yang menghadang jalannya, Taejung pun buru-buru kabur dan langsung tancap gas ke salon. Di salonnya Hyunjung, Lingling si Algojo dari Tiongkok datang dan langsung mengunci pintu. Dia berkata ingin merapikan rambut, lalu Hyunjung beralasan ingin mengambil krim pelembab di ruang belakang. Namun Lingling mencegah, bahkan mengancam keselamatan putri Hyunjung. Saat itu Hyunjung melihat gunting dan hendak mengambilnya, tapi tiba-tiba 자세요? Lingling sempat menjatuhkan Taejung, tetapi Taejung bisa melawan balik hingga sirene polisi terdengar dari kejauhan membuat Lingling memilih kabur sebelum tertangkap. Tepat saat itu Pak No tiba dan langsung menanyakan kondisi Taejung. Kemudian Pak No menemui Hyunjung dan anaknya untuk mengevakuasi mereka dari tempat itu. Di sisi lain, Samidi sedang memantau seluruh kejadian di markas melalui rekaman CCTV. Dia melihat wajah Taejung dan justru tertawa seolah menemukan permainan baru yang menarik. Kemudian Siti memberitahu ada tamu yang ingin menemui Samidi. Ternyata yang datang adalah Panjul bersama ayahnya. Samidi tidak mengerti bagaimana orang-orang ini tahu alamat rumahnya. Tapi dengan songong si DPR menyuruh Samidi duduk lalu menunjukkan foto Taejung. Panjul langsung mencak-mencak karena avatar alias napi penggantinya kini berkeliaran bebas. Si DPR lantas menegaskan bahwa Samidi telah dibayar mahal untuk menyelesaikan kasus Panjul. Jadi dia menuntut laporan terupdate di akhir minggu ini. Jika gagal menghabisi Taejung, maka dia akan menghabisi Samidi. 지금처럼 손님으로 오진 않을 거네. 무슨 말씀이시네? Setelah ayahnya bicara, Panjul ikut menuntut uangnya kembali, bahkan melempar rokok sembarangan. Tentu saja hal itu membuat Samidi geram setengah mati. Lalu begitu mereka pergi, Samidi mendapat telepon dari Lingling yang melapor bahwa Taejung telah membawa Hyunjung dan putrinya. Sontak Samidi kesal, tapi sekarang dia jadi punya ide baru. Samidi bilang ke kepala pelayan Siti kalau dia akan membuat sebuah permainan yang menarik. 둘 다 끝까지 가고 싶어 하는 것 같은데 제대로 길안을 해줘야 되지 않겠어? Sementara itu, NB pulang ke rumah dan mendapati ruang investigasi milik Taejung. Dia pun menuduh Taejung sebagai penguntit. Lebih terkejut lagi ketika ayahnya datang membawa Hyunjung dan putrinya ke rumah. Saat itulah Hyunjung melihat papan penuh catatan tentang dirinya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Taejung menjelaskan semuanya, Hyunjung baru sadar betapa besar bahaya yang mengincarnya. Tapi Pak No bingung karena Hyunjung tidak mungkin tinggal di rumahnya. Lalu mereka semua menatap NB yang terlihat paling tidak peduli. Tetapi gadis itu justru punya solusi. Dia pun akhirnya membawa Hyunjung dan anaknya untuk tinggal di apartemen yang dia sewa bersama temannya. 정말 감사합니다. Setelah memastikan mereka aman, NB turun dan bertanya tentang siapa sebenarnya Taejung. Jika tidak ada penjelasan, dia mengancam akan mengusir Hyunjung dan putrinya. Dan akhirnya Taejung menceritakan semua nasib ngenes yang dia alami selama beberapa tahun terakhir. Lalu saat Taejung dan Pak No kembali ke rumah, televisi masih menyala dan menayangkan berita tentang seorang pianis yang menjadi korban pembunuhan. Sementara tersangkanya yang dituduhkan ke seorang pemilik kafe dikabarkan COD sama malaikat maut. Dari sini Taejung sadar bahwa jika model pertama gagal, mereka langsung membuat model kedua. Ternyata pelaku sebenarnya adalah anak seorang menteri. Dan menteri itu langsung menelepon Samidi untuk berterima kasih. Samidi lalu meminta agar anaknya pergi jauh untuk berlibur. Malam itu Taejung memutuskan kembali ke markas pengolahan bukti palsu. Namun naas yang dia temukan hanyalah mayat-mayat para pekerja dan tubuh Jihye yang sudah tidak bernyawa. Semua itu adalah perbuatannya Lingling. Lalu tiba-tiba lampu lantai 2 menyala dan sesuatu menggelinding dari atas. Tak disangka itu adalah kelapanya Bainara yang seketika membuat Taejung hampir muntah. Sementara di atas meja ada profil Panjul beserta korbannya lengkap dengan foto. Selain itu juga ada sebuah amplop yang berisi uang tebal. Sontak Taejung marah besar karena selama ini dia hanya dijadikan pion dalam permainan orang berduit. Lalu pada layar TV terlihat profilnya dan profil Panjul ditayangkan berdampingan. Dan Samidi sangat menikmati menonton Taejung yang terperangkap dalam skenario barunya. Dia bahkan mengarahkan Taejung ke Panjul dengan membuat Instagramnya Panjul yang sebelumnya privat menjadi publik. Si bocah sultan itu tentu tidak sadar dirinya sedang dipajang seperti barang obral. Besoknya, Taejung langsung ke Busan mengikuti jejak story Instagramnya Panjul. Sementara itu, detektif Ilguk dan Pak Yang mencari informasi ketiga sahabatnya Taejung. Ketiganya bilang Taejung selalu menolak bertemu mereka saat di penjara, tetapi mereka tetap percaya bahwa dia bukan pelakunya. Mereka bahkan bingung kenapa polisi menanyakan Taejung, bukankah pemuda itu masih mendekam di penjara? Tapi Ilguk tidak menjawab dan hanya meninggalkan kartu namanya lalu pergi. Saat Pak Yang hendak menyusul, tiba-tiba beliau menerima telepon dari Taejung. Pemuda itu menyatakan bahwa dia akan menangkap pelaku sebenarnya. Sontak Pak Yang terkejut dan Ilguk langsung merebut ponselnya.
Taijung kemudian sengaja meninggalkan gagang telepon umum begitu saja supaya polisi mendengar pengumuman di terminal Busan. Il-guk langsung menyeret Pak Yang menuju Busan, bahkan meminta bantuan petugas lain di sana. Sementara di terminal, Taijung telah menuju parkiran. Entah bagaimana motornya sudah ada di sana dan dia pun langsung tancap gas. Di tempat lain di atap sebuah gedung, seorang pria gondrong sedang menghajar anak buahnya yang berkhianat. Si gondrong ini adalah ketua gangster yang menguasai banyak bisnis ilegal di Busan. Tak berselang lama datanglah Panjul yang ternyata teman sekaligus investor utama untuk bisnis gelapnya si gondrong. Lalu setelah Panjul berjanji akan menambah jumlah uangnya, si gondrong langsung memberikan produk garam Cina terbarunya yang disimpan di dalam bola golf. Kemudian Panjul meminta untuk diadakan pesta besar di tempat itu dan memerintahkan si gondrong menyiapkan kapal mewah. Si gondrong mengiyakan sementara Panjul mulai teler. Di sisi lain, Pak No terlihat cemas karena tidak bisa menghubungi Taijung. Kebetulan NB ada di rumah dan Pak No bertanya apakah putrinya mengusir Taijung. Sonta NB menyangkal dan berkata dirinya tidak setegak itu. Pak No takut anak itu tertangkap lagi sehingga NB yang mulai iba memutuskan menemani ayahnya ke penjara untuk memastikan. Singkat cerita, Pak No mendapat kabar dari pendeta bahwa Taijung tidak berada di penjara. Lalu NB tiba-tiba ingat Taijung membawa ponsel dengan nomor yang didaftarkan menggunakan identitas ayahnya. Mereka berdua lalu pergi ke kantor layanan operator mengaku bahwa ponsel miliknya dicuri seseorang. Dengan KTP-nya Pak No, staf operator pun bersedia melacak posisi ponsel tersebut. Di waktu yang sama, Il-guk ternyata juga melacak nomornya Pak No dan menemukan salah satu ponselnya berada di Busan. Saat itulah Taijung mengirim foto ke ponsel Pak Yang berisi nomor loker, sandi, dan lokasi lengkap di terminal Busan. Pak Yang pun mulai pening dan memikirkan semuanya dengan lebih serius. Di tempat lain, Samidi sedang menghadiri peringatan kematian kedua orang tuanya di sebuah rumah duka. Di sini, pamannya menenangkan dengan berkata kalau kematian orang tuanya bukanlah kesalahan Samidi. Namun, Samidi menanggapinya dengan senyum aneh ala psikopat seperti biasa. Setelah acara selesai, seorang tante-tante menemui Samidi dan menuntut pembagian saham keluarga. Samidi pun sok setuju, membuat wanita itu pergi dengan senang padahal di dalam hati Samidi sudah sangat muak. Tak berselang lama, kepala pelayan Siti tiba dan Samidi heran kenapa wanita itu tidak masuk ke rumah duka tadi. Siti berkata keluarga Samidi tidak menyukainya, jadi lebih baik dia menunggu di mobil. Kemudian Samidi mengajak Siti makan bersama, tetapi wanita itu menolak karena ada urusan dengan Ling-ling. Ternyata, urusan yang dimaksud adalah membantai habis keluarganya Samidi yang sedang makan bersama. Begitu puas membrutal, Ling-ling lantas memberikan pisau kepada Siti dan membantu mengarahkan ke dada bibinya Samidi. Wanita itu masih setengah sadar dan langsung memaki mereka. Disinilah sebuah plot twist besar terungkap. Ternyata, Samidi adalah anak kandungnya Siti, hasil hubungan gelap dengan ayah Samidi, tapi Samidi belum mengetahui hal tersebut. Kemudian Siti menegaskan bahwa sang tuan muda sangat menyayanginya. Bahkan Samidi sampai menyiram air keras ke matanya Siti hingga buta agar Siti tidak bisa pergi darinya. Setelah itu Siti langsung menghabisi si bibi. Malamnya, pelabuhan Busan ramai oleh pesta yang diadakan si Gondrong. Lalu sebuah mobil sport kuning milik Panjul datang dan si Gondrong segera mengajak temannya itu masuk kapal. Ternyata Taijung juga sudah sampai, tapi naasnya si Gondrong melihat Taijung yang tampak mencurigakan. Begitu Panjul CS masuk kapal, Taijung segera menyelinap di antara kerumunan dan mencari celah untuk mendekati Panjul. Namun gerak-geriknya sudah dipantau oleh si Gondrong yang langsung melapor ke Panjul. Hingga akhirnya Taijung sampai di depan Panjul dan dikepung oleh anak buahnya si Gondrong. 내 친구가 이상한 새끼 하나가 따라다니고. Taijung pun diam-diam merekam percakapan. Sementara dengan kurang ajarnya, Panjul bilang kalau dia merasa puas menikmati hidup, sementara Taijung merana di penjara. Lalu tanpa banyak bacot lagi, pergelutan pun akhirnya pecah. Taijung berusaha melawan, tetapi jumlah musuh tak sebanding hingga dia pun berakhir dibuat pingsan oleh si Gondrong. Sementara itu, Samidi menerima kabar bahwa bibinya dan para tetua keluarga meninggoy akibat kecelakaan. Tapi Siti hanya bilang kalau ada kebakaran besar saat acara makan keluarga. Kemudian ponselnya Samidi berdering. Panjul mengabarkan bahwa dia berhasil menangkap avatarnya alias si kurir Taijung. Panjul pun bertanya-tanya bagaimana Taijung bisa tahu posisinya di Busan. Tapi yang lebih penting dari itu, dia meminta uangnya dikembalikan. Samidi pun setuju sebab Panjul berhasil menangkap Taijung sendiri. 이대로 끝나면 너무 심한데. Kembali ke Taijung yang kini sadar dalam keadaan terikat dan dikurung di sebuah kapal kecil. Sedangkan di ruangan lain, si Gondrong dan teman-temannya sedang berpesta pora.